Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum ke ceritanya, kali ini cerita Jurig mau menceritakan bagian kedua yang memiliki judul Tol Cipularang kilometer 90 sampai 100. Selamat mendengarkan. Yoga dan Awan sudah cukup pulas tidur di tempat yang ala kadarnya itu. Awalnya memang direpotkan oleh nyamuk, namun lama-kelamaan kebal juga. Lagi pula hawanya cukup sejuk, tidak gerah, sehingga mereka merasa nyaman. Namun tidur Awan terusik oleh satu bunyi geraman. Awan menggeliat dari posisi tidur miringnya. Ia membuka matanya. Awalnya dilihat Yoga yang tidur dengan posisi miring pula membelakangi dirinya di bangku seberang. Kemudian ia melihat ke bawah, ke posisi kakinya yang berada di dekat pintu bak mobil. Awan terkejut dengan satu penampakan samar-samar. Karena minimnya pencahayaan, ia melihat anjing coklat besar menatap dengan mata garang berkelihatan. Entah itu anjing jenis apa, pastinya anjing itu sangat besar. Dikarenakan anjing itu dapat berdiri bertumpu pada kedua kaki, sedangkan dua kaki depannya seolah-olah memegangi pinggiran pintu bak mobil. Di sisi sebelahnya, di sisi Yoga tidur juga ada anjing berwarna hitam pekat, berdiri dengan posisi yang sama persis dengan anjing yang dihadapinya. Anjing yang satunya itu menatap Yoga. Kak Yoga bangun. Awan mencoba membangunkan Yoga dalam keadaan panik. Yang dibangunkan awalnya hanya merasa dengan dengusan Kak Yoga bangun. Kali ini Awan setengah berteriak. Apaan sih? Respon Yoga sambil merubah posisi tidurnya menghadap ke sebelah Awan. Itu loh, lihat, ke bawah ada anjing gede banget, kata Awan kepada Yoga. Anjing? Kata Yoga sambil merubah posisi tidurnya menjadi duduk. Astagfirullahaladzim, respon Yoga saat melihat makhluk yang ada di hadapannya. Kini Yoga dan Awan masing-masing berhadapan dengan anjing. Awan dengan anjing coklat, Yoga dengan anjing hitam pekat. Tubuh kedua anjing itu sama tinggi besarnya keduanya, mengeluarkan suara geraman yang berat dan menyeiringi penampakan gigi geriginya yang sangat tajam, mengerikan sekali. Yoga dan Awan panik. Mereka saling bertatapan dengan anjing di hadapan masing-masing, seolah-olah menunggu akan segala kemungkinan, termasuk kedua anjing itu naik ke bak mobil lalu menerkam mereka. Namun tak disangka kedua anjing itu menurunkan kaki depannya dari pinggiran pintu bak mobil, kemudian berlalu hilang hingga kegelapan. Yang mengherankannya, kedua anjing itu tindak tanduknya berbarengan, seolah-olah yang memberi komando. Keesokan subuh sekitar pukul 4:30, mereka berempat bangun kemudian keluar dari mobil ke tempatnya berjalan, sekitar dengan maksud mencari masjid atau musola terdekat untuk menunaikan sholat subuh.
sekalian hendak membasuh wajah dengan air, sekedar menyegarkan diri, dan juga buang air kecil di kamar mandinya. Tidak jauh dari bengkel itu mereka menemukan musola, namun anehnya tidak ada seorang pun yang sedang sholat di musola itu, atau setidaknya masih melaksanakan doa sehabis sholat. Benar-benar kosong, padahal lampu di musola itu nyala dengan lampu bohlam kuningnya. Mereka merasakan aura yang tidak nyaman, namun tidak berani berkomentar dan semuanya hanya berbicara seperlunya. Namun tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola itu. Setelah selesai dan kemudian berjalan kembali ke bengkel, barulah Roy membuka suara pertama. Loh, pada ngerasa ada yang aneh enggak sih aura di sini? Kata Roy. Ketiganya menjawab iya. Lalu ketika Roy menanyakan apakah semalam mengalami kejadian mistis, Yoga dan Awan kembali mengiyakan kecuali Dira, kekasihnya Roy. Tahun 2009, Tol Cipularang mulai beroperasi tahun 2005. Sejak saat itu kebanyakan orang berpergian dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya, lebih sering melalui jalan tol ketimbang jalur sebelumnya yang melalui kota Purwakarta. Yoga sejak kemarin sore sudah berada di Bandung. Dia bermalam di rumah nenek. Hari ini ia bermaksud menjemput dan membawanya ke Jakarta. Ada acara keluarga besar digelar di Jakarta yang perlu dihadiri nenek. Sebenarnya nenek di usianya yang sudah sepuh merasa enggan berpergian dengan mobil. Katanya ia suka merasa mabuk kendaraan kalau di jalan. Sering merasa mual kemudian muntah, maklumlah orang lembur atau orang desa. Demikian gurau nenek. Yoga jamin Nini enggak bakal enek, kan mobilnya juga beda atuh nih, zaman sekarang mah udah enakan, kata Yoga mencoba meyakinkan neneknya. Sarua wae, kata Nini mah, da emang Nini nak wae nu geus ripuh, balas Nininya. Sama aja, kata nenek, emangnya nenek aja yang sudah payah. Pokoknya kalau Nini enak mual mau muntah, Nini bilang aja, nanti Yoga berhenti dulu istirahat, balas Yoga mencoba lebih meyakinkan neneknya supaya tenang. Akhirnya jam 8 pagi mereka berangkat menuju Jakarta. Yoga merasa yakin neneknya akan baik-baik saja, dikarenakan dengan melalui jalan tol Cipularang maka akan minim kelokan. Menurut Yoga, yang membuat seseorang merasa mabuk apabila berkendara mobil adalah jalan yang berkelok-kelok, sebagaimana jalur lama, jalur jalan biasa yang melalui kota Purwakarta. Sampai di tol, pastur situasi masih aman. Sang nenek masih ceria, tidak ada keluhan. Tak lupa Yoga menyetel musik untuk menemani perjalanan, sehingga suasana lebih terasa ceria. Namun ketika mobil memasuki jalan tol Cipularang, suasana mulai terasa tidak nyaman. Mulai di kilometer 97, nenek sering melihat ke bahu jalan. Kemudian dia dengan nada cemas, dia berkata ke Yoga, Gak, eta aya jalma teu aya huluan. Gak, itu ada orang tidak ada kepalanya. Enggak, kok itu ada pocong. Gak, kok itu ada pocong. Gak, banyak orang bajunya berdarah-darah berdiri di pinggir jalan. Yoga dibuat stres atas kelakuan neneknya itu.
hingga klimaknya adalah saat nenek berseru, "Gak, itu ada yang berdiri ngehalangin kita. Hei, jangan ikut ke mobil saya, sana keluar, kata nenek gasar sambil menoleh ke kursi belakang. Ya Allah nih, Yoga jadi takut nih. Kita berhenti sebentar di rest area ya nih, kata Yoga kepada neneknya sambil membelokkan mobil perlahan ke arah kiri jalan. Ketika melihat papan petunjuk rest area 500 meter. Yoga, hati-hati, kamu nyetirnya jangan terlalu ke kiri, itu banyak batu nisan, awas, ngelindes kuburan, seru nenek. Sebelum jalan tol Cipularang beroperasi di tahun 2002, saat Roy, Dira, Yoga, dan Awan dari Bandung menuju Jakarta mengalami kejadian mistis adalah di daerah sekitar Cikalong, masih wilayah Bandung Barat, perbatasan dengan Purwakarta. Daerah itu jika ditilik dari segi radius saat jalan tol Cipularang sudah beroperasi, maka termasuk dalam wilayah area kilometer 90 sampai 100. Itulah cerita tol Cipularang kilometer 90 sampai 100 selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti Radio Jurig. Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah pengalaman agar kita lebih berhati-hati lagi. Buat sahabat Radio Jurig, alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig yang lebih seram lagi. Terima kasih semuanya buat teman Radio Jurig. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.